Shalom semuanya, ketemu lagi dengan Kak Betty di dalam senam ayat Juli 2021. Senam ayat kita terambil dari Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Diambil dari mana ayat hafalan kita tadi? Ya, Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Hai Noel. Halo Mami. Kita mau sapa teman-teman yang ada di rumah yuk. Halo. Halo teman-teman. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Komisi Anak DKI Karangsaru. Adik-adik semuanya sudah siap belum ya? Sudah lah, itu kan udah cakep-cakep, cantik-cantik. Duduknya sudah rapi ya, tenang ya? Iyalah. Noel, kenapa sih setiap hari Minggu kok kita harus beribadah? Kan lebih enak nonton TV, lebih enak main-main, ngantuk-ngantuk bubuk-bubukan, kan lebih enak. Kenapa kita harus ibadah? Karena kan Tuhan Yesus pencipta segalanya dan pencipta kita semua. Ya, dan terlebih lagi Tuhan Yesus sangat mengasihi Kita. Mengasihi Mami, mengasihi Noel, Dan mengasihi teman-teman semua. Walaupun orangnya itu jahat, tapi Tuhan Yesus tetap sayang kepada semuanya. Oh iya ya, walaupun kita ini manusia yang berdosa, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan itu seperti apa sih? Teman-teman bisa jawab atau Noel? Besar sekali. Bisa juga Tuhan Yesus kasihnya lebih besar daripada gajah dan bumi ini. Gajah dan bumi ini. Adik-adik pasti punya pemikiran ya. Tuhan seperti apa? Kalau tingginya seberapa? Ya lebih tinggi dari bumi, lebih tinggi dari langit. Oh, kalau dalamnya seberapa? Lebih dalam dari lautan. Kalau indahnya seberapa ya? Lebih indah dari pelangi. Oh, wah, Kak Hana kok jadi ingat kita mau nyanyi sebuah pujian ya. Ada lagu yang mengatakan kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari segalanya. Kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Siap? Siap. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih
kita mau Berdoa. doa. Noel akan pimpin kita dalam doa. Silakan Noel. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dikasih tubuh yang lengkap, makanan enak, gak dari sampah. Tuhan Yesus, berkati ibadah komisi anak sekarang hari ini bisa dilancarkan dan koneksinya tidak bermasalah. Tuhan Yesus, terima kasih. Itu doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau kita lihat gunung, lihat bintang-bintang, lihat semesta ini ya, semua ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang besar. Kita mau nyanyi Allahku besar, Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku yang apa Nel? besar. Tapi itu kecil, bukan besar. Besar itu kayak ini. Iya ya. Wah, Kak Hana itu salah ya. Masa Allah besar kok gini? Harusnya besar. Gimana Nel? Iya. Besar. Walaupun kita meletakkan tangan ya. Tapi besar Tuhan Yesus. Iya, lebih besar Allah kita, Allah yang maha kuasa. Kita mau nyanyi sambil gerakan ya. Kita mau Allah besar, kita mau bersaksi bahwa kita punya Allah yang besar dan maha kuasa. Siap? Siap. Oke. Allah besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh ya, puji Tuhan, kita punya Allah yang besar, maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Saatnya kita mau Mendengarkan firman Tuhan. kita mau mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kita mau nyanyi Alkitab, Alkitab. Punya
semuanya tuh. Alkitab, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan dengan baik. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar adik-adik. Kakak bawa apa ini? Iya, ini adalah ranting sebuah pohon. Ranting sebuah pohon ini mempunyai kegunaan. Salah satunya apa? Yuk. Iya, betul. Untuk bahan bakar kalau kita memasak. Zaman dahulu sebelum ada kompor seperti sekarang, orang-orang memasak menggunakan ranting pohon. Dibakar lalu memasak di atas ranting yang sudah terbakar. Nah, tapi kalau ranting ini menjadi basah, coba lihat ya. Nih, Kak Anita masukkan ke dalam air. Rantingnya jadi basah. Kalau basah bisa digunakan untuk membakar tidak ya? Kak Anita jadi ingat deh cerita di Alkitab yang membicarakan mengenai sebuah ranting. Adik-adik mau tahu? Nah, kakak ceritakan ya. Jadi begini, waktu itu bangsa Israel sedang mengalami masa kekeringan. Kekeringan itu sudah terjadi selama 3 tahun adik-adik. Hal itu terjadi karena bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Karena kasih Allah kepada bangsa Israel, Allah bermaksud menurunkan hujan supaya tidak ada kekeringan lagi. Nah, Allah mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan kabar baik ini. Nabi Elia kemudian datang ke istana. Nabi Elia datang menemui Raja Ahab. Begitu Raja Ahab melihat Nabi Elia, Raja Ahab malah marah dengan Nabi Elia. Raja Ahab menyalahkan Nabi Elia. Gara-gara kamu kekeringan ini terjadi di bangsa ini. Kemudian Nabi Elia berkata,
Ini terjadi karena raja beserta keluarga dan bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Lalu apa yang selanjutnya terjadi adik-adik? Kita lihat video singkat berikut ya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami!" Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali,
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Oh, ternyata Nabi Elia meminta Raja Ahab mengumpulkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Kemudian Raja Ahab mengikuti permintaan Nabi Elia ya. Raja Ahab mengumpulkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Setelah semuanya berkumpul, kemudian Nabi Elia bertanya kepada bangsa Israel, kepada siapakah kamu akan menyembah, kepada Allah atau kepada nabi-nabi Baal? Sampai kapan kalian tidak taat kepada Allah? Bangsa Israel tidak menjawab apa-apa. Mereka hanya terdiam adik-adik. Kemudian Nabi Elia berkata kembali kepada mereka semua, kumpulkanlah 2 ekor lembu jantan. Kemudian siapkan ranting-ranting. Setelah itu kalian siapkan lembu. Setelah disiapkan, kalian letakkan di atas ranting yang sudah disusun rapi sehingga bisa terbakar. Tapi syaratnya apa adik-adik? Ada yang ingat? Iya, syaratnya tidak boleh menggunakan api. Bagaimana bisa terbakar kalau tidak ada api adik-adik? Nah, itu terjadi Allah yang hidup akan datang dalam bentuk api untuk membakar korban yang sudah disiapkan. Nabi Elia ingin membuktikan siapa Allah yang hidup. Nabi Elia berani ya melawan 450 Nabi Baal. Kalau dengan kekuatan sendiri pasti tidak mungkin berani. Tapi karena Nabi Elia berpegang pada Allah yang hidup, Nabi Elia berani. Nah, kemudian giliran pertama tadi siapa? Betul, nabi-nabi Baal giliran pertama. Mereka menyiapkan ranting-ranting, kemudian setelah itu meletakkan lembu yang sudah disiapkan di atas ranting. Kemudian nabi-nabi Baal itu berdoa kepada Allah mereka. Mereka memanggil Allah mereka dengan kencang. Tapi apakah ada hasilnya adik-adik? Mereka mencoba berteriak lebih kencang lagi, memanggil Allah mereka dengan lebih keras. Tapi sama saja ya adik-adik, tidak ada hasilnya. Korban yang sudah disiapkan tidak terbakar karena memang Allah yang mereka sembah bukan Allah yang hidup, Allah yang tidak layak disembah. Nah, giliran kedua Nabi Elia. Nabi Elia kemudian mengambil 12 batu, kemudian disusun. Setelah itu diletakkan ranting-ranting, kemudian diletakkan lembu di atasnya. Tidak hanya itu adik-adik, Nabi Elia menyuruh mengambil air, kemudian disiramkan ke atas lembu, ke atas ranting yang sudah disiapkan. Nah,
Kalau rantingnya basah, apa bisa terbakar ya adik-adik? Tidak hanya sekali Elia menyuruh, sampai 3 kali. Airnya tadi sampai luber-luber ya adik-adik. Sampai parit yang ada di sekeliling mezbah menjadi penuh dengan air. Kemudian Elia berdoa kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Iya, yang terjadi korban yang sudah disiapkan terbakar habis. Tidak hanya lembu-lembunya saja, tapi ranting dan batunya juga ikut habis. Tidak ada yang tersisa. Wah, melihat hal itu, bangsa Israel langsung sujud menyembah kepada Allah Elia, Allah yang hidup. Nah, adik-adik, Allah Nabi Elia adalah Allah yang sama yang kita sembah, Allah yang hidup. Adik-adik berdoa hanya kepada Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik ingin menyampaikan keinginan, permohonan, berdoa hanya kepada Tuhan saja. Ketika adik-adik sedang sendirian nih di rumah, atau adik-adik sedang pergi dengan papa mama tapi tiba-tiba terpisah dengan papa mama, adik-adik kemudian apa? Nangis ya, takut. Tapi adik-adik harus ingat, oh iya, aku punya Allah yang hidup. Adik-adik minta tolong kepada Tuhan Yesus, minta penyertaan Tuhan Yesus, pasti Tuhan tolong. Nah, ketika adik-adik sedang sakit nih, adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kesembuhan hanya kepada Tuhan. Kita semua, kakak dan adik-adik semua mempunyai Allah yang hidup. Jadi kita hanya berdoa dan berharap hanya kepada Allah yang hidup. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat mezbah korban bakaran Elia. Adik-adik nanti Kak Anita beritahukan caranya ya. Selamat mengerjakan di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hebat ya adik-adik dan Noel, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi ya, Allahnya Nabi Elia hebat ya, hebat sekali. Allah yang kita sembah itu sama loh dengan Allahnya Nabi Elia, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Jadi adik-adik, kalau kita ya dalam keadaan apapun, jangan lupa kita tetap berharap dan kita tetap menyembah hanya kepada Allah saja, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menyanyikan satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Bisa ya, kita mau nyanyikan dengan sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan
mata ditutup, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap dan menyembah hanya kepada Engkau saja, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami, Juru Selamat kami. Tuhan, saat ini kami terus berdoa di tengah-tengah pandemi COVID ini yang belum selesai ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, pengharapan yang selalu baru dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Mama kami yang bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Kiranya Engkau Tuhan berkati, berikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik semuanya. Tetap bersukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.